Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah ala hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah Hasbi Rabbi Lallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah Al-Fatihah. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. An jumhuril ulama rahmatullah alaihim ajmain. Innallaha ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihamsi karamatin akramahullah bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Hadirin kaum muslimin, yang saya baca tadi adalah dari jumhur ulama atau kebanyakan para ulama. Yang intinya kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan terhadap nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan. Yang pertamanya sudah, yaitu Allah memberikan kepada nabi kita dengan nama yang sangat luar biasa, bil ismi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuliakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jismi, yaitu dengan badan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan badan mulianya, maka segala sesuatu yang dipinta oleh Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya berbicara mengenai masalah bentuk keinginan atau doa, setiap nabi, setiap rasul-rasul Allah, setiap nabi-nabi Allah itu mempunyai satu yang apabila meminta terhadap Allah maka akan dilaksanakan. Plus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dikasihkan suatu bentuk dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala ketika meminta. Tetapi tenaga
yang satu ini, doa tenaga yang satu ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipergunakan di alam dunia. Kalau nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya itu telah dipergunakan di alam dunia, kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada suatu saat ada bentuk penawaran, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sudah saking merasa rekosoknya, saking sudah luar biasa tantangan yang sangat luar biasa, sehingga dari kepala mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercucuran darah. Plus begitu pun dengan gigi mulia beliau pun sampai putus. Akhirnya malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bentuk penawaran dari malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, sudahlah pergunakanlah doa yang dikasihkan oleh Allah terhadapmu, karena nabi-nabi yang lain telah dipergunakan. Mau gimana sekarang? Ini manusia apa akan saya hancur leburkan keseluruhannya? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak Jibril, saya tidak akan mempergunakan doa itu di alam dunia, tapi akan saya pergunakan doa itu nanti di alam akhirat. Karena kalau seandainya saya telah menggunakan doa itu di alam dunia, berarti saya tidak bisa lagi mempergunakan doa itu, yang akhirnya nanti gimana nasib umat saya Jibril. Itu saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Makanya kalau seandainya kita iktibarkan, tidak ada yang lebih mencintai dan mengasihi kita di alam dunia ini kalau dinisbatkan terhadap manusia, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, sehingga beliau ini rela hidup ada dalam kekurangan, rela beliau ini hidup dalam kefakiran, dalam kemiskinan, karena untuk nebus demi umat berbahagia nanti di yaumul akhirah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu akan dipergunakan oleh Rasulullah nanti ketika manusia sudah terkumpul di padang mahsyar, lantas keseluruhan manusia memohon syafaat terhadap nabi masing-masing, dan itu tidak akan diberikan oleh Allah hanya karena pembuka syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di jurang neraka jahanam, dikatakan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, itu malah manusia yang udah benar-benar ada di jurang neraka jahanam, mereka minta tolong terhadap Malik penjaga neraka. Malik, tolonglah saya. Malaikat Malik gak ngomong-ngomong, ribuan tahun gak ngomong-ngomong. Sekalinya ngomong malaikat Malik, karena orang itu terus meminta tolong terus-terusan, sekalinya ngomong malah ngomong, diam kamu, rasakan siksa dari Allah karena kelakuan kamu waktu di alam dunia selalu saja tidak nurut dengan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus akhirnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu meminta pertolongan terhadap Allah, sama itu pun. Tapi ujung-ujungnya manusia pada saat itu yang ada di neraka jahanam yang paling terdalam,
akhirnya meminta pertolongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu Rasulullah sedang ada di surganya Allah. Umat pada waktu itu minta tolong di alam di jurang neraka jahanam sambil mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolonglah saya. Spontanitas pada waktu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari surganya Allah mencari umat yang meminta pertolongan terhadap beliau. Padahal beliau lagi enak-enaknya di surga. Karena maaf, Rasulullah ketika masuk surga itu belum tenang. Kata Rasulullah, saya masuk ke surga belum merasa tenang. Kalau seandainya umat saya belum seluruhnya masuk surganya Allah. Rasulullah di surga nggak bakalan tenang kalau seandainya seluruh umatnya belum masuk surga. Makanya disinilah pentingnya kita oleh Rasulullah diaku sebagai umatnya. Karena kalau seandainya benar-benar kita diaku umat oleh Rasulullah, maka spontanitas Rasulullah akan membela kita dengan habis-habisan supaya kita terhindar dari siksanya Allah. Hanya penting. Mudah-mudahan saja ini yang hadir di sini khususnya, begitupun dengan anak turunan kita oleh Rasulullah diaku umatnya. Amin Allah rabbal alamin. Karena jangankan kita, nabi-nabi yang lain pun memohon kepada Allah pengen dijadiin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabiullah Khadir alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam. Itu mereka yang 4 ini sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling termulia, paling mulia. Spontanitas mereka berempat ini memohon kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terkabul. Cuman kalau Nabi Khadir sekarang adanya di lautan karena memimpin para aulia yang ada di laut. Kalau Nabi Ilyas tinggalnya itu di gunung, memimpin para aulia, para wali-wali Allah yang ada di gunung. Kalau Nabi Isa di mana? Di langit keempat. Kalau Nabi Idris di sorga. Nabi Idris udah masuk sorga. Nabi Idris itu saking ilmunya Nabi Idris luar biasa sehingga udah masuk sorga. Itu diceritanya itu malaikat dibodoh-bodohin sama Nabi Idris. Tapi ketika nanti di akhirat, nanti sudah kiamat, Nabi Idris dikeluarin karena tidak ada yang berhak yang pertama masuk surganya Allah kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci surga ada di beliau. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Rasulullah, tenaga doanya akan dipergunakan nanti di akhirat itu untuk siapa? Untuk umat yang gimana? Apakah untuk umat yang bertakwa atau untuk umat yang berdosa? Untuk umat yang berdosa. Karena yang bakal kebagian syafaat dari Rasulullah itu bukan para ulama, bukan para wali. Karena mereka masuk surganya tanpa syafaat pun mereka sudah pada masuk surga. Para ulama tanpa syafaat pun mereka sudah pada masuk surga. Nih, kita bukan kita, mungkin saya ya, karena yang ada di sini mah insya Allah ahlul ibadah, ahlul ilmi ya. Jadi syafaatnya Rasulullah itu akan dipergunakan juga bagi umatnya yang banyak dosa, karena itu yang perlu pertolongan. Kalau macam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abi Hasan As-Sadzili, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, itu tidak lagi berbutuh dengan syafaat karena mereka sudah terjamin masuk surga. Terus kadang-kadang mungkin, wah, ini keterangannya dari mana mereka ini terjamin masuk surga?
Syekh Abi Hasan Sadili, apakah ada jaminannya masuk surga? Imam Ghazali, apakah jaminannya masuk surga? Maaf, memang kalau secara tertulis dari hadis Rasulullah nggak ada, ya, nggak ada. Tetapi Imam Ghazali pernah termimpikan oleh muridnya. Ketika Imam Ghazali telah meninggal dunia, lantas mimpilah murid Imam Ghazali ketemu sama Imam Ghazali. Dalam mimpinya muridnya Imam Ghazali nanya sama Imam Ghazali, "Ya Syekh, gimana keadaan Allah sekarang terhadap sampean?" Akhirnya dijawab oleh Imam Ghazali, "Alhamdulillah, saya ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala." Terus ditanya lagi, sebab apa sampean sehingga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah, sehingga sampean sekarang ada di alam kubur, ada raudhatun min riyadil jannah? Dijawab oleh Imam Ghazali, bukan karena ngarang kitab saya, bukan karena ibadah saya, bukan karena ilmu saya, tetapi saya pernah suatu saat lagi ngarang kitab, terus pena saya cocolin ke mangsi. Setelah itu mau ditulisin, terus ada laler mencelok ke mangsi saya liatin, ternyata si laler itu minum mangsi saya merasa kasihan, dan kasihan saya itu dengan dasar karena Allah. Akhirnya saya diamin, setelah beres minumnya lantas itu terbang lagi, baru saya berani menuliskan. Itulah yang menjadi sebab Imam Ghazali selamat dari siksanya Allah. Padahal ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Imam Syafi'i yang posisi keilmuannya mencapai derajat mujtahid mutlak, itu selamatnya Imam Syafi'i dari siksanya Allah sehingga mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah dikarenakan membaca sholawat. Satu saat itu juga sama termimpikan oleh muridnya, ditanya, kata Imam Syafi'i, yang menjadikan saya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah, saya pernah ngarang suatu kitab, dan di kitab itu pas mengatakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pena saya lepaskan dulu, langsung saya membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah yang menjadikan sebab saya selamat dari siksanya Allah. Itu padahal ulama gede-gede semuanya, ya. Makanya saya sarankan kita pun jangan, ya, menyia-nyiakan amal yang kaya-kayanya nggak ada nilainya, padahal itu di sisi Allah sangat luar biasa. Siapa tahu yang dapat menyelamatkan adalah itu. Ya, terbukti Imam Syafi'i ibadahnya luar biasa, sehingga Imam Syafi'i hatamnya Quran itu semalam itu sekali, dan itu dipakai dalam posisi sholat 2 rakaat. Tapi itu tidak dari posisi arah sana. Imam Syafi'i ilmunya luar biasa, ya, ilmunya luar biasa, tapi bukan dari arah sana, malah dari pembacaan sholawat yang cuman 1 kali, ketika menemukan dalam tulisannya, ketika nulis menemukan nama Muhammad, langsung membaca sholawat. Cuman sholawatnya ada tentu, cuman saya lupa sholawatnya, ya sholawatnya tentu yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Itu banyak ulama-ulama kayak gituan, banyak ulama-ulama, ya. Makanya kita jangan meremehkan. Jadi semua kunci segala rupa itu ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita pun nanti kecipratan dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau di sebahagian umatnya ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tenaga doanya itu nanti di akhirat diperbanyak, yaitu yang bernama Syekh Uwaisal Qarni. Kata guru, antara Syekh Uwaisal Qarni dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani manfaat posisi doanya itu 50% di dunia, 50% nanti di akhirat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi bagi Syekh Uwaisal Qarni malah
terbesar manfaat dunia doanya itu nanti dipergunakannya di akhirat. 75% tenaga doa Syekh Uwais Al-Qarni itu nanti dipergunakan di akhirat. Untuk siapa? Untuk nolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya, ini yang kita bayangkan sebenarnya di Yaumul Mahsyar itu gimana? Yang kita bayangkan bener-bener genting nggak? Sebenarnya di Yaumul Akhir itu bener-bener super genting, sehingga rijal-rijalnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abi Hasan As-Sadili, Syekh Uwais pada tampil nanti untuk nolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking gentingnya, dan semua akan masuk ke padang mahsyar semua. Makanya kalau seandainya diibaratkan ke sana, ini amal kita dari mulai alam kubur mau masuk ke padang mahsyar, amal yang mana yang untuk berjalan kita, perbekalan kita dari jangan nanti udah di yaumil mahsyarnya, dari alam kubur ke padang mahsyarnya, ini amal perbekalan kita udah sampai mana? Sedangkan itu ribuan tahun perjalanannya. Terus nanti nyampe di padang mahsyar itu lebih genting lagi. Makanya di sana para ulama, para aulia, rijal-rijalnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tampil, terkhusus Syekh Uwais Al-Qarni, karena tenaga Syekh Uwais Al-Qarni dipergunakannya di akhiratnya sampai 75% untuk nolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau seandainya ngelihat titik balik Syekh Uwais Al-Qarni, maaf, Syekh Uwais Al-Qarni ini tinggalnya di Yaman. Beliau adanya itu, hidup beliau Syekh Uwais Al-Qarni itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sungguh beliau tidak hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau belum pernah bertemu secara tatap muka, secara insaniah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yaman berduyun-duyun ke Madinah, sowan silaturahmi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Uwais Al-Qarni enggak pernah. Bahkan Syekh Uwais Al-Qarni itu ke Madinah dengan pertama ke Mekah dulu karena untuk melaksanakan ibadah haji, itu pun bersama ibunya. Setelah beres melaksanakan ibadah haji, lantas ibunya disimpanlah di suatu tempat. Kata Syekh Uwais Al-Qarni, "Bu, mohon izin, saya mau silaturahmi sama Rasulullah, boleh enggak?" Kata ibunya, "Boleh, tapi tolong jangan lama-lama, sebentar saja." Maaf, karena ibunya Syekh Uwais Al-Qarni, kalau istilah kata bahasa sekarang mungkin manjanya luar biasa. Jadi kemanapun Syekh Uwais Al-Qarni itu selalu pengen digendong sama Syekh Uwais Al-Qarni. Kemana-mana harus dengan Syekh Uwais Al-Qarni. Jadi ibunya Syekh Uwais Al-Qarni itu tidak mau lepas dari Syekh Uwais Al-Qarni. Dan ketika bepergian pun ibunya pengen selalu digendong oleh Syekh Uwais Al-Qarni. Terus Syekh Uwais Al-Qarni berkunjunglah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk ke rumah Rasulullah, yaitu bertepatan karena pada waktu itu Rasulullah di Siti Aisyah, diketukin pintunya. Setelah keluar Siti Aisyah, jawab Siti Aisyah, Rasulullahnya lagi enggak ada, lagi perang, lagi keluar, tapi tunggu saja di sini. Karena memang tadi Syekh Uwais Al-Qarni ngomonginnya dari Yaman, tunggu saja di sini, mungkin sebentar lagi pulang Rasulullah. Tapi gimana jawab Syekh Uwais Al-Qarni? Enggak, saya mau nunggu. Karena janji saya terhadap ibu saya tidak lama-lama. Ya udahlah, kalau nggak ada biar saya. Akhirnya pulang lagi menuju ibunya, dan ibunya ngajak pulang ke Yaman. Akhirnya pulang lagi ke Yaman. Jadi Syekh Uwais Al-Qarni tidak pernah bertatap muka secara insani dengan Rasulullah. Makanya Syekh Uwais Al-Qarni tidak mempunyai pangkat sahabat, hanya tabiin.
Tapi maaf, walaupun Syekh Uwais Al-Qarni tidak menjadi pangkat sahabat karena tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah, justru di antara sekian banyak sahabat pada waktu itu yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, berikut yang ada di Yaman, yang paling benar-benar diangkat jempol oleh Rasulullah adalah Syekh Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Syekh Uwais Al-Qarni melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Mana perintah Rasulullahnya? Kata Rasulullah, uruslah ibumu, uruslah ibumu, uruslah ibumu, baru setelah itu uruslah bapakmu. Hanya karena melaksanakan perintah Rasulullah padahal tidak bertemu dengan Rasulullah, akhirnya derajatnya sangat luar biasa. Jadi yang paling pokok itu gimana? Yang paling pokok bukan bertemu dengan Rasulullahnya, tetapi melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Sama halnya dengan Al-Quran, yang paling pokok mengamalkan isi Al-Qurannya, masalah membacanya gampang, itu karena hukum sunat, tapi mengamalkan daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah hukumnya wajib. Seperti Syekh Uwais Al-Qarni. Kalau secara insaniah Syekh Uwais Al-Qarni dengan Rasulullah memang tidak bertemu, tapi mungkin secara ruhaniyah ini Syekh Uwais Al-Qarni pasti bertemu dengan Rasulullah, karena Syekh Uwais Al-Qarni sudah menjadi pangkat aulia yang kelas tinggi. Sedangkan setiap wali-wali Allah dari mulai awal, dari mulai siapa? Dari mulai sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar semuanya wali-wali. Abu Bakar, Umar, terus sampai ke sininya, nyampe sekarang, nyampe Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abi Hasan Sadili, itu sampai ke sininya. Itu kalau yang namanya waliullah ketika dilaporkan ke Allah itu harus ada stempel atau persetujuan dulu dari Rasulullah. Tidak mungkin ada seorang wali yang tanpa persetujuan Rasulullah. Syekh Uwais Al-Qarni itu wali yang sangat luar biasa tinggi derajatnya. Nah, berarti Syekh Uwais Al-Qarni pun ada persetujuan, ada stempel dari Rasulullah. Jadi macam kayak ginilah, misalkan kita bikin satu bentuk proposal ke Allah, bintik proposal ke Allah karena kita ingin menjadi waliullah. Terus nanti di sini dicatetin ada apa? Ada tekenan-tekenannya. Misalkan guru mursyidnya siapa, guru ini saya mengambil dari ini. Terus nanti ada Rasulullah. Nanti diaturkanlah ke Rasulullah. Dilihat misalkan, ini kalau secara tamsilnya, dilihat setelah disestempel oleh Rasulullah, diberikanlah kepada Allah. Nah, pas dilihat, oh ada stempel dari Rasulullah, baru setelah itu diangkat orang itu menjadi waliullah. Jadi tidak mungkin ada seorang wali yang tanpa ada persetujuan dari Rasulullah. Semua wali-wali itu ada persetujuan dari Rasulullah. Dan untuk mendapatkan persetujuan dengan dari Rasulullah adalah caranya pertama melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, yang kedua memperbanyak membaca sholawat. Itu kuncinya. Ketika sering kita memperbanyak baca sholawat, berarti nanti akan ada persetujuan dari Rasulullah. Ini sebenarnya kalau seandainya berbicara mengenai masalah wali, yang hadir di sini berharap jadi wali enggak sih? Pada berharap jadi waliullah enggak? Tapi jangan kecil hati. Oh, mana mungkin saya jadi waliullah? Saya nggak bisa ngaji. Lah, maaf ya. Kalau yang namanya wali-wali Allah banyak yang tidak bisa ngaji tapi derajatnya menjadi waliullah. Begitupun banyak orang yang bisa ngaji tapi derajatnya tidak jadi waliullah. Untuk mencapai derajat waliullah itu cuman segini. Pertama, laksanakan perintah-perintah Rasulullah yang sunnah-sunnah perbanyak. Mau puasanya, mau wiridnya, mau qiyamul lail, perbanyak terus-terusan yang pekerjaan sunat-sunat. Karena di dalam kitab Surat Munajat dikatakan bahwa kalau seandainya kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita mengerjakan pekerjaan yang sunat. Kalau yang wajib nggak usah diperbanyak. Sebab yang wajib ya udah, kalau segitu ya udah segitu.
Jadi yang wajib itu jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kalau mau memperbanyak ibadah itu dalam posisi yang sunat. Setelah kita memperbanyak posisi ibadah yang sunat, barulah yang keduanya, yaitu bagus terhadap ibu bapak dan juga bagus terhadap guru. Udah jadi nantinya ibadah sunat tensinya ditaikin oleh kita, terus kita hidbah terhadap ibu bapak kita, terus kita hidbah terhadap guru, nanti diangkat jadi waliullah dengan atas dasar respon dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab untuk posisi menjadi waliullah itu ada kalanya tadinya ahlul ma'asi luar biasa. Kalau yang namanya wali sebenarnya di zaman Nabiullah Adam itu sudah wali, karena istri Nabi Adam pun itu adalah waliullah tidak terang. Terus istrinya Fir'aun, Siti Asiyah itu pun waliullah, ya. Siti Khadijah itu waliullah, Siti Fatimah itu waliullah. Jadi untuk memposisikan menjadi seorang wali itu bukan harus alim, harus bisa ngaji, enggak. Ketika zaman Nabiullah Musa ada seseorang yang yang ahli maksiat luar biasa, tapi ujung-ujungnya malah menjadi waliullah. Karena kenapa dijadikan waliullah pada waktu itu? Karena memang tidak ada lagi pengharapan manusia orang pada waktu itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diangkatlah derajatnya menjadi waliullah. Makanya yang hadir sini pun jangan berkecil hati untuk menjadi posisi waliullah. Terus apakah dosa atau kesananya menjadi kufur kalau seandainya kita berharap menjadi waliullah? Ya enggak. Tetapi kalau seandainya kita berharap untuk menjadi nabinya Allah, itu dosa enggak? Bukan dosa lagi, malah itu kufur hukumnya. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai nabimu. Wah, udah spontanitas pada waktu itu orang sudah keluar dari agama Islam, telah kufur. Kenapa menjadi kufur? Karena masalah urusan nabi itu telah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah urusan wali belum tertutup sampai sekarang pun. Tertutupnya wali itu nanti kalau seandainya dunia sudah hancur. Ini dunia masih kayak ginian, ini tenaga siapa? Ini tenaga para wali-wali Allah yang berjuang, berdoa terus-terusan kepada Allah, ya. Berjuang terus-terusan kepada Allah. Itu ada wali yang ngatur dunia ini yang disebut wali abdal. Itu berkeliling wali abdal itu terus-terusan. Jadi lihat posisi alam dunia udah gimana, wah udah banyak maksiat, terus berdoa terus-terusan memohon kepada Allah. Nah cuman kalau seandainya kan derajat wali itu yang pertama adalah gaos, yang kedua nanti ada wakilnya yaitu imamain, terus imamain ada wakilnya lagi namanya rukoba ada wakilnya lagi nanti wali abdal, terus kesananya ujung-ujung nanti ada yang disebut dengan wali khotim. Wali khotim itu tidak lain nanti diisinya oleh siapa? Oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabiullah Isa nanti turun ke alam dunia, di samping beliau sebagai nabi dan rasul Allah, terus nanti beliau ini diangkat oleh Allah menjadi waliullah, tapi posisi untuk mengisi wali khotim. Maksudnya wali khotim itu ada wali terakhir, karena setelah kehidupan Nabi Musa nanti bakal acak-acakan. Memang ketika kehidupan Nabi Musa nanti itu luar biasa. Jadi jayanya Islam itu sebenarnya di sana. Sekarang mau berjuang itu gini pun enggak bakalan jaya Islam. Karena jayanya Islam itu nanti ketika ini dunia sudah dipegang oleh Nabi Isa. Terus Nabi Isa memegang syariat siapa? Apakah Nabi Isa memegang syariat Nabi Isa atau memegang syariat Nabi Muhammad? Memegang syariat Nabi Muhammad. Terus gimana caranya? Ya jangan gimana caranya. Dahulu itu dikatakan di dalam Bada'iuz Zuhur dikatakan bahwa ada seorang ulama yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala
suruh ngarang kitab, itu banyak kitabnya. Akhirnya para ulama itu ngarang. Makanya ulama itu sampai sekarang karangan kitabnya itu nggak ada, sampai sekarang mau nyari kemana-mana pun nggak ada. Padahal dia jago ulamanya itu, terus beliau pengarang kitab lagi. Cuman setelah beres ngarang, akhirnya si ulama itu nyuruh sama santrinya, tolong ini kitab di dalam peti ini isinya kitab semua, tolong kamu cemplungin ke laut. Akhirnya dibawalah oleh santrinya ke pinggir laut. Pas dibawa ke pinggir laut, si santrinya dasar santri bandel ini guru kita ngarang kita banyak-banyak, ngapain harus dikelautin, udahlah kita bohongin aja, udah taruh aja, ini eman-eman seandainya kalau dikelautin, udah taruh aja di sini. Akhirnya pada pulang lagi, si santri itu pada pulang lagi. Akhirnya oleh gurunya ditanya lagi, udah dicemplungin ke lautnya? Udah. Di lautnya ada apaan? Ya nggak ada apa-apa. Berarti kamu bohong kalau kayak gituan, berarti kamu bohong. Udah balik lagi, tolong dicemplungin itu kitab yang ada di peti itu ke laut. Akhirnya balik lagi, dicemplungin. Pas dicemplungin ke laut, ternyata di laut itu ada tangan dua yang menerima kitab itu, dan tangan itu adalah tangannya Nabiullah Khadir alaihi salam. Akhirnya balik lagi, udah dicemplunginnya, udah ada apa? Ada tangan dua, baru diperjelas. Nah, itu adalah tangannya Nabiullah Khadir alaihi salam. Nah, kitab itu nanti bakal dikeluarin lagi setelah Nabiullah Isa nanti turunlah Nabiullah Isa. Nanti Nabiullah Isa sholat 2 rakaat di pinggir laut. Setelah itu barulah keluar kitab itu, dan itulah kitab yang isinya adalah tentang syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti berjuangnya Nabi Musa yaitu memakai syariat itu, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kitab itu. Dan nanti Nabi Isa itu ada di alam dunianya selama 40 tahun, bahkan bakal punya istri, entah istrinya nanti siapa, bakal punya istri dan bakal punya anak 2 nanti, itu diceritakan. Kalau ketika naiknya Nabi Musa itu belum punya istri, naiknya Nabi Isa itu. Kenapa belum punya istri? Karena saking fakirnya Nabi Isa. Jadi nabi yang paling fakir itu adalah Nabi Isa, sehingga saking fakirnya istri pun nggak punya. Tapi nanti turun lagi ke alam dunia, ketika nanti turun ke alam dunia, beliau bakal punya istri, terus nanti bakal punya putra 2, dan beliau nanti berjuang menegakkan kebenaran di dunia ini selama 40 tahun, dan pada waktu itulah jayanya Islam itu luar biasa. Dari masyrik sampai maghrib, dari timur sampai selatan, seluruh umat manusia terkhusus umat Islam itu bakal bahagia semuanya. Kenapa? Karena dikendalikan oleh pemimpin yang sangat adil. Makanya kalau seandainya tatanan satu negara kalau pengen dalam posisi rezekinya gemah ripah repeh rapih, banyak rezeki, nugrah rezeki, gampang sebenarnya. Pimpinan yang harus adil. Ini masyarakat khusus yang ada di sini, masalah rezeki agak seret apa kurang seret? Susah apa gampang nyari rezeki sekarang? Nah, tapi sanggup nggak nyalahin? Ini akibat Jokowinya kurang adil. Sanggup nggak nyalahin kayak gituan? Ya masalahnya tatanan kalau seandainya satu negara dipimpin oleh seseorang yang adil, negara itu bakal menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sebaliknya kalau seandainya tatanan satu negara dipimpin oleh yang tidak adil, berarti negara itu negara akan yang jadi hancur. Susah itu, susah ini. Makanya tolok ukurnya satu negara kalau seandainya pengen negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, udah tatanannya kuncinya cuma satu, pimpinannya yang harus adil. Adil tentu di sini adilnya adalah selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongannya. Dan juga kalau seandainya istilah sekarang itu pimpinan bukan petugas partai. Nah kalau sudah ada petugas partai berarti nanti yang didahuluin siapanya? Ya partainya yang didahuluin. Makanya ya
Ya berarti kalau seandainya kalau kayak gitu yang salah siapa juga? Ya mungkin yang milih juga yang salah. Kenapa dipilih juga? Ya akhirnya kayak ginian. Makanya nanti berhubung ini dunia dipimpin oleh yang benar-benar adil yaitu Nabi Musa, maka umat Islam jaya yang sangat. Sampai sekarang mau berjuang seluruh umat Islam bersatu sekarang, seluruh dunia bersatu umat Islam demi jayanya umat Islam, tidak bakalan ya, tidak bakalan, karena jayanya Islam nanti adalah ketika dipegang oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Ini kira-kira mau nggak? Pengen tahu nggak nanti jayanya Islam? Tapi maaf, sebelum nanti sebelum jayanya Islam pasti ada dulu tantangan yang sangat luar biasa yang namanya Dajjal. Sebab patokan di dalam ayat Quran, inna ma'al usri yusro, usrinya yaitu ketika waktu Dajjal, yusronya ketika Nabiullah Isa. Ya kalau ketemu sama Nabi Isanya, kita di zaman Nabi Isanya sih kepengen, tapi urusannya sebelum Nabi Isanya ini ada Dajjalnya. Nah ini yang nggak maunya masalahnya baca surat kahfinya sih kita rada malas-malas baca surat kahfinya. Sedangkan seluruh dunia bahkan ke sini bakal datang Dajjal. Yang tidak didatangin oleh Dajjal itu cuma 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Selain daripada Madinah dan Mekah itu bakal terjajaki oleh Dajjal. Berikut ke sini pun bakal. Ya siapa tahu nanti Dajjal masuk ke masjid sini. Nah itu yang paling ditakutkan itunya Dajjalnya. Tapi setelah Dajjal beres, barulah kendali dunia dikendalikan oleh Nabi Isa, dan di sanalah jayanya Islam itu sangat luar biasa. Setelah jayanya Islam selama 40 tahun, baru manusia karena terlena dengan kemegahan yang sangat luar biasa, ya akhirnya timbul lagi maksiat, barulah di sana dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Hadirin kaum muslimin, ini berhubung waktu ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini baru satu, yaitu jismi. Mari kita tutup dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa danani wal amwala wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wal ahwala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzalati bismillahirrahmanirrahim irfa qadrina wa yassir umurana wasrah sudurana ya man wa kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf alif lam mim shad alif lam ra ha mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisiril haibati wal qudrati wa bisiril jabarati wal asamah ij'alna min ibadikal muttaqin ij'alna min ibadikal muttaqin ij'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa'f'al lana ya Allah min ahlil ilmi wal amali wat tuqa wa'f'al lana ya Allah min ahlil ilmi wal amali wat tuqa wa'f'al lana ya Allah min ahlil ilmi wal amali wat tuqa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah.